Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pertemuan kita kali ini pelajaran fikih kelas 11. Kalau kemarin kita sudah membahas di pertemuan yang pertama membahas masalah KIKD, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang per bab daripada semester ganjil yang akan kita pelajari. Nah, di pertemuan yang kedua ini di bab yang pertama kita akan membahas tentang materi seputar jinayah. Apa itu jinayah? Jinayah itu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, baik dia melakukan pembunuhan maupun penganiayaan. Jadi, jikalau ada seorang yang dia membunuh atau melukai atau menganiaya orang lain, maka itu disebut dengan jinayah. Maka nanti ada konsekuensi hukumannya menurut fikih Islam. Nanti akan kita bahas dua kajian, yaitu tentang pembunuhan dan yang kedua adalah tentang penganiayaan. Kita yang pertama dulu, pembunuhan. Pengertian daripada pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak, menggunakan alat yang mematikan atau tidak, niat membunuh atau tidak. Kesimpulannya, pembunuhan itu membunuh orang lain baik disengaja atau tidak, itu disebut dengan pembunuhan. Nah, dalam kajian fikih itu disebut dengan al-qatlu. Qatlu itu artinya pembunuhan. Nah, sedangkan macam-macam pembunuhan menurut fikih itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama disebut dengan pembunuhan sengaja atau dalam istilah fikihnya disebut dengan qatlul amdi. Qatlul amdi itu apa? Yaitu niat membunuh seseorang dengan alat yang biasanya membunuh orang lain. Jadi dia memiliki niat untuk membunuh dengan alat yang mematikan. Misalkan menggunakan pisau, menggunakan pedang, menggunakan racun, menggunakan tembak dan lain sebagainya. Dia niat membunuh, sudah direncanakan dan menggunakan alat yang mematikan. Itu disebut dengan pembunuhan sengaja atau dalam bahasa fikihnya disebut dengan qatlul amdi. Kemudian yang kedua, yaitu pembunuhan seperti sengaja. Apa itu pembunuhan seperti sengaja? Dalam bahasa fikihnya disebut dengan qatlu shibhul amdi. Pembunuhan seperti sengaja, yaitu membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang biasanya tidak sampai mematikan, tapi membuat korbannya menjadi terbunuh. Itu disebut dengan pembunuhan seperti sengaja. Contoh, misalkan ada orang yang misalkan ada teman ya, lewat di kamar mandi, secara tidak sengaja digertak sama temannya. Setelah digertak sama temannya, kemudian dia kaget dan meninggal dunia. Maka itu disebut dengan pembunuhan seperti sengaja. Dia tidak menggunakan alat yang mematikan, akan tetapi ternyata korbannya terbunuh. Atau misalkan dia menggunakan kelereng kecil, misalkan ya ada teman bermain-main kelereng, kemudian secara nggak sengaja dilempar kelereng itu. Pas waktu temannya itu membuka mulut, kemudian ketelan kelereng itu dan mengakibatkan dia terbunuh, maka itu disebut dengan pembunuhan seperti sengaja. Kemudian yang ketiga disebut dengan pembunuhan tersalah atau dalam bahasa fikihnya disebut dengan qatlul khata'. Qatlul khata' itu apa? Yaitu membunuh orang lain tetapi karena kelalaian. Membunuh orang lain tapi karena kelalaian. Contoh misalkan ada ibu yang menaruh mungkin pisau
atau sejenis perabot rumah tangga di dapur. Nah, secara tidak sengaja anaknya itu mengambil pisau tersebut, kemudian digunakan untuk melukai dirinya sendiri dan mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia. Maka itu disebut dengan qatlul khata'. Atau misalkan seorang ayah menaruh senapan atau tembak untuk menembak burung itu di tempat yang sembarangan, ditaruh di pojokan ruang tamu atau di mana gitu. Nah, secara kebetulan diambil oleh anak kecil atau anaknya, dibuat main-main dan secara tidak sengaja pelurunya mengenai anak tersebut, mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia. Maka itu disebut dengan qatlul khata' atau yang lain sebagainya. Itu banyak contoh-contoh tentang qatlul khata'. Maka dalam hal ini berbeda diklasifikasikan, dibedakan, hukumannya pun juga beda. Kalau tadi pembunuhan sengaja, itu karena dia membunuh sudah direncanakan dengan niat, dengan memakai alat yang mematikan, maka hukumannya jauh lebih berat. Maka menurut fikih hukumannya apa? Pembunuhan sengaja ini dihukum dengan dikisos. Apa itu dikisos? Yaitu ganti dia dihukum bunuh atau dihukum mati. Siapa yang berhak menghukum? Yaitu pengadilan Islam. Jikalau dia itu tidak dimaafkan oleh keluarga korban. Jikalau dia dimaafkan oleh keluarga korban, misalkan dia sudah membunuh, sudah niat membunuh, akan tetapi dimaafkan oleh keluarga korban, maka dia tidak jadi dikisos, akan tetapi dia wajib membayar diyat. Diyat itu apa? Pengganti. Berapa? Yaitu disebut dengan diyat mughalladah. Apa itu diyat mughalladah? Diyat berat, hukumannya berat. Nanti akan kita bahas di pembahasan yang akan datang. Kemudian yang kedua tadi, bagi pelaku pembunuhan seperti sengaja, dia tidak menggunakan alat yang mematikan tapi mengakibatkan korbannya meninggal dunia, maka dia hukumannya tidak dikisos, akan tetapi dia wajib membayar diyat mughalladah, yaitu denda berat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu pembunuhan tersalah atau yang disebut dengan qatlul khata' tadi, maka hukumannya bagaimana? Karena akibat kelalaian dia kemudian mengakibatkan orang lain terbunuh, maka pun dia tidak wajib untuk dikisos dan juga tidak wajib untuk membayar diyat mughalladah, akan tetapi dia wajib membayar diyat mukhaffafah, yaitu denda yang ringan. Itu seputar macam-macam pembunuhan. Jadi pembunuhan ada 3 yang sudah saya jelaskan di awal tadi, beserta dengan hukuman dan dendanya bagi pelaku pembunuhan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk seterusnya kalian bisa baca di buku materi fikih kelas 11 yang sudah saya share di grup. Kalian rangkum, kalian catat. Bagi yang belum paham, kalian bisa tanyakan ke saya tentang seputar masalah jinayah, yaitu tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.